Ini bakalan jadi video yang seru banget, dan kalau view-nya sedikit sayang banget karena gue pengen ngebahas gimana caranya ekspor tanpa modal. Banyak banget nih kalian yang ngechat, kok mau ekspor tapi nggak ada modal, kok mau ekspor tuh modalnya berapa juta cukup nggak? Sebenarnya sih tanpa modal nol. Ini kalau kita bahas dari konsep bisnis ekspornya ya, maksudnya bisnisnya. Tapi kalau misalnya untuk edukasinya ya bayar. Makanya di aplikasi bisnis ekspor ada biaya tertentu cuma berapa ratus ribu, murah banget, yang kalian bisa ambil untuk kalian belajar dan mengedukasi diri kalian sendiri. Dan nggak cuma edukasi loh, maksudnya dengan uang yang kalian keluarkan berapa ratus ribu nggak cuma edukasi, tapi kalian dapat semuanya. Kalian dapat supplier yang terpercaya, kalian dapat rekomendasi buyer, kalian disiapin logistik forwarder yang udah jago banget ngurusin dokumentasi sertifikasi kalian disiapin komunitas, kalian disiapin event gratis, pokoknya banyak banget. Tapi itu gue pisah ya antara investasi dalam diri, maksudnya edukasi diri yang cuma berapa ratus ribu super murah, dan bisnis ekspornya. Nah, di bisnis ekspornya ini nol. Nggak perlu modal. Kenapa? Karena sebenarnya gini, gambaran besarnya kalian itu menjadi agregator. Ketika di sini ada seorang supplier gitu ya, yang memang mereka punya barang tapi nggak bisa jualan. Tapi kalian tahu nih, barang ini nih laku banget nih sebenarnya di luar negeri, ada marketnya. Nah, kan kalian yang mengetahui dan kalian belajar, kalian kan yang bisa mengambil kesempatan itu. Supplier ini kalian coba aja kerjasama, setelah itu kalian siapkan banyak hal. Nah, banyak halnya ini nih ada di aplikasi Bisa Ekspor. Semua step-stepnya ada di situ. Kalian siapkan, kalian bikin semuanya lebih lengkap, dan kalian buat cantik. Setelah itu kalian tawarkan. Nah, tawarkan buyer ini juga sudah ada datanya, rekomendasinya di aplikasi Bisa Ekspor. Jadi udah ada semua. Setelah itu kalian tawar dan lain segala macam. Nah, gimana caranya tanpa modal? Kalian harus ngomong ke suppliernya, Pak, nih saya kasih down payment dulu ya, 50% untuk Bapak produksi sampai akhir. Karena biasanya pabrik-pabrik itu bisa mengerjakan semuanya, misalnya kapasitas 18 ton produksi itu tanpa uang 100% di depan. Kadang-kadang 50% mereka mau. Toh mereka pabrik, mereka punya modal untuk mereka bisa tutupin setengahnya sendiri dulu dari uang down payment yang kita kasih. Ketika mereka oke, sekarang selanjutnya adalah bagaimana kita bisa meminta down payment 50%-nya dari si buyer pertama kali. Jadi kita nggak kasih down payment dulu nih ke si supplier, kita tunggu down payment dari si buyer baru kita kasih ke supplier. Ditanya apakah ini trader, sebenarnya gue lebih jawab tepatnya adalah agregator. Kenapa? Kalau misalnya calo atau trader itu menurut gue, kalian itu nggak ngebungkus dan kalian nggak bikin strategi konsep, kalian tidak menambahi bumbu-bumbu yang memang perlu dikasih untuk memperlengkapi ini semua. Bedanya gini, bedanya calo tiket sama Traveloka apa? Kalau calo tiket, ada tiket, orang punya tiket jual, ayo nih 15.000. Dia beli tiketnya cuma 12.000, si calo dapat 3.000. Nah, kita nggak kayak gitu. Kita itu harus berpikir seperti Traveloka berpikir. Traveloka apakah calo tiket? Menurut gue beda. Mereka adalah agregator, yang dimana lu udah siapin semuanya, aplikasinya. Ya nggak harus aplikasi sih, tapi kalau di Traveloka kan dibikin aplikasinya, customer service-nya, cashback-nya, promonya. Padahal yang jualan tetap aja Garuda, yang tetap jualan mah Batik gitu loh. Jadi kita harus berpikir bahwa konsep membungkusnya ini di dalam dunia ekspor itu penting sekali. Nah, ketika kalian sudah ngerti bungkusnya, ini gampang banget dan kalian bisa ekspor tanpa modal. Kalian bisa tawarkan ke si pembeli, pembelinya berani transfer down payment 50% ke kalian, dan sekalian langsung transfer 50%-nya ke si supplier. Dari 50%-nya aja udah pasti ada selisih. Kenapa? Karena dari supplier kasih harga ke kalian dan kalian lempar ke buyer aja udah pasti harganya beda. Tergantung, ada dua jenis sih. Caranya adalah apakah kalian markup harganya atau kalian minta commission base. Nah, kalau ditanya commission base kecil, kalau commission base di ekspor mah gede beneran. Apalagi itu commissionnya aja ya, dia bisa belasan puluhan juta. Apalagi kalau kalian bisa jalan sekontainer, 2 kontainer, 3 kontainer. Awal gitu dulu ya. Ini gue bilang awal ya, pertama kali ekspor tanpa modal ya. Ini pertama kali. Tapi bukan artinya ini akan jadi konsep bisnis kalian selamanya, enggak. Setelah kalian sudah punya uangnya, terserah deh. Kalian mau bikin pabriknya kah? Kalian mau bikin ekosistemnya kah? Kalian mau jadi distributor di negara itu kah? Ketika kalian sudah punya uangnya, terserah. Nah, ini yang selalu akhirnya gue bilang ke teman-teman, jangan salah paham bahwa bisnis ini cuman trader, cuman calo. Bukan. Ini agregator yang lebih lengkap lagi. Dan ketika kalian sudah punya uangnya, kalian sudah kumpulin uangnya, ini baru kalian bisa seriusin bikin pabrik, cari investor. Nah, semuanya udah disiapin di aplikasi Bisa Ekspor tuh, udah disiapin semuanya.
Bahkan gue sendiri bisa jadi investor kalian kalau misalnya memang kalian proyeknya bagus. Itu banyak banget yang akhirnya udah kerja sama-sama gue, dan mereka yang dulu transaksinya cuma ratusan juta, karyawan nih, ekspornya ratusan juta nih, sampai sekarang transaksinya udah ada yang miliaran setiap bulan. Jadi ngeri banget guys, ngeri. Makanya gue bilang ketika kalian menjadi seorang karyawan atau kalian pelajar dan kalian menjadi seorang pebisnis, kalian nggak bisa tiba-tiba shifting jadi pebisnis. Kalian harus jadi ada yang namanya self-employed. Kalian kerja dulu sendiri sambil nyambi belajar, kalian SMA, kalian universitas, kuliah, sambil nyambi jadi eksportir. Caranya begitu. Setelah itu kalian kerja, kalian jadi employee. Kalian nggak bisa lompat jadi pebisnis, harus jadi self-employed dulu. Gimana caranya? Ya tadi gue jelasin. Ketika kalian sudah dapat income yang lebih dibanding gaji kalian dan udah lebih pasti, itu diajarin kok gimana caranya kalian punya passive income. Kontrak long term 1 tahun, 2 tahun itu ada semuanya di aplikasi, jadi disiapin. Selanjutnya baru udah punya uangnya, udah tahu pasti dapat berapa setiap bulan, nilainya besar ya. Gue tuh nggak ngomong cuma 2 juta 3 juta ya. Ini kita ngomong begini meskipun konsepnya gini, ketika kalian udah ngerti cara mainnya, kalian bisa dapat belasan puluhan juta setiap bulan. Dan selanjutnya baru kalian bisa bikin perusahaannya, bikin PT. Ini cara gue ngembangin, ada yang namanya UMKM ya, atau kita sebutnya small medium enterprise. Dari yang small enterprise, dari micro enterprise, dari yang bisnis super kecil, dengan cara seperti ini kita develop mereka jadi small. Dari small kita develop mereka jadi medium enterprise, baru kita develop mereka jadi big enterprise yang kelasnya udah internasional. Jadi ngeri banget guys. Memang bisnis ini nih butuh tahapan, nggak bisa tiba-tiba langsung gede ya. Ya semua juga gitu kali ya. Cuman gue pengen ngasih tau ke kalian bahwa prosesnya seperti itu. Jadi you don't have to worry, nggak perlu takut bahwa ekspor ini akan menjadi sebuah masa depan kalau memang kalian perlakukannya dengan baik dan serius gitu. Jadi itu adalah ekspor tanpa modal di tahapan awal. Setelah itu ya kalian udah punya modalnya, terserah kalian mau jadi apa kek. Tapi saran gue kalau udah punya uangnya jangan bikin restoran, mendingan kalian kembangin lagi industri ekspor apa atau misalnya produk apa. Yang punya uang terus diambur-amburin nih, jangan. Lebih baik diputar-putar lagi sampai kalian tuh jadi bener-bener seorang pebisnis ekspor, pebisnis kelas internasional yang super gede dan sukses gitu. Itu harapan dan mimpi gue buat kalian semua yang nonton. Kurang lebih seperti itu video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan pantengin gue terus karena gue bakalan ngomongin mungkin sesuatu yang relate, kejadian yang relate dengan kehidupan kita sehari-hari dan gimana caranya kita menjadi seorang eksportir. See you on the next video. Bye-bye.